Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ali kali ini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu akidah akhlak. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, terima kasih. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan doa ini kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita lanjut materi berikutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang akhlak terpuji. Yang pertama adalah pemaaf. Kita akan membahas yang kedua, yaitu tanggung jawab. Nah, sifat tanggung jawab ini, apa itu tanggung jawab? Yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Nah, tanggung jawab ini juga berarti suatu perwujudan kesadaran akan kewajiban sebagai sikap yang amanah. Dalam Islam disebut mas'uliyah. Nah, orang yang bertanggung jawab ini adalah orang yang selalu menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, berikutnya macam-macam tanggung jawab. Nah, yang pertama tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya kita tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan sholat lima waktu, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Ini termasuk tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Menjalankan sholat lima waktu, mengaji. Nah, ini tanggung jawab. Maka kita tanggung jawab kita kepada Allah sebagai makhluknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah oleh Allah hanya untuk menyembah. Kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Allah. Maka seharusnya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan anjuran atau perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita melarangnya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab manusia merupakan makhluk sosial yang juga pribadi yang mempunyai pendapat sendiri, perasaan, kemauan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri. Manusia hidup untuk diperjuangkan. Makanya tanggung jawab untuk sendiri, biasakan diri untuk bertanggung jawab ketika kita dikasih beban oleh orang. Tanggung jawab terhadap keluarga. Apa itu tanggung jawab kita terhadap keluarga sebagai anak? Tanggung jawab kepada keluarga adalah sebagai juga kewajiban kita kepada keluarga, yaitu taat kepada orang tua. Bila diperintah, ini juga harus menjalankan dengan baik, menjalankan penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab kita banyak sekali. Besok kamu kalau sudah besar, tanggung jawabnya terhadap masyarakat itu banyak sekali. Makanya misalnya kita sedang mengadakan kerja bakti, sebagai anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab
saling menjaga kerukunan, menjaga kebersihan di lingkungan. Begitu di keluarga juga harus saling toleransi pada keluarga, anggota keluarga, pada adik, saling menghormati, menyayangi. Itu termasuk tanggung jawab. Berikutnya lanjut. Nah, membiasakan diri sikap tanggung jawab. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Apa yang kita perbuat di dunia ini besok akan dihisab oleh Allah di akhirat. Walaupun sekecil apapun dan sebesar apapun, seberat apapun, itu akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Maka hati-hati, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan akidah, sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, yang sesuai dengan aturan-aturan yang oleh Allah buat. Jangan sampai kita melanggar. Perintah Allah itu melalui siapa? Melalui Rasulullah, disampaikan kepada umatnya. Kalau kita melanggar, berarti tanggung jawab kita besok di akhirat. Kalau kita melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, maka besok Allah akan memberi balasan yang baik, bahkan lebih baik daripada itu. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Kalau kita diberi amanah, bahwa tanggung jawab itu adalah amanah, baik itu diberi amanah oleh Allah. Amanahnya apa? Menjaga amalan. Contohnya sholat 5 waktu. Ini adalah amanah. Berikutnya, anak-anak menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari sikap tidak tanggung jawab. Kalau orang sudah diberi amanah, tidak tanggung jawab, maka akibatnya orang itu tidak dipercaya lagi. Pasti itu. Kalau dia diberi tanggung jawab atau amanah agama, maka tanggung jawabnya di akhirat. Tapi kalau dikasih amanah oleh seseorang pada kita, kalau kita tidak tanggung jawab, tidak menjalankan dengan penuh dengan tanggung jawab, maka resikonya orang yang memberi tanggung jawab itu tidak akan percaya lagi pada kita. Orang lain tidak percaya lagi pada kita. Berani mengakui kekurangan sendiri, kekurangan diri sendiri. Kekurangan apa pada diri kita, kita mengakui, harus berani mengakui, fair, siap menerima risiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Apapun kesalahan yang kita perbuat, itu risikonya pasti ada, maka kita siap menerima, karena setiap kesalahan pasti ada tanggung jawabnya besok, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya hati-hati, apa yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita sebagai anak, amanahnya apa, tanggung jawabnya apa, sebagai siswa, tanggung jawabnya apa, kita harus tahu. Makanya mari kita jalankan dengan baik, jangan sampai amanah ini kita lalaikan, tanggung jawab ini kita lalaikan. Maka tanggung jawab kalau kita lalaikan, besok di akhirat lebih berat lagi tanggung jawabnya, lebih berat lagi kita menerima resikonya. Maka dari itu sebagai anak kita harus amanah dan penuh tanggung jawab.